warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Yonalisa. Saya dari Universitas Labuhan Batu, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mengajak kakak, abang, dan adik untuk bergabung di Universitas Labuhan Batu dengan Prodi Sistem Informasi. Adalah Langsung ke intinya saja. Di sini saya akan menjelaskan tugas struktur data. Saya mengambil soal nomor 2221. Yang pertama itu saya mengambil nomor 2. Buat algoritma untuk menghitung luas permukaan sebuah tabung dengan jari-jari dan tinggi yang diberikan. Algoritma yang pertama itu ada input, minta pengguna untuk memasukkan nilai jari-jari R dan tinggi H tabung. Yang kedua ada hitung luas permukaan. Luas permukaan tabung dapat dihitung dengan rumus L sama dengan 2R buka kurung R tambah H, di mana L adalah luas permukaan tabung, R adalah jari-jari alas tabung, H adalah tinggi tabung, dan yang ketiga ada output, tampilkan hasil perhitungan luas permukaan tabung. Ini ada codingannya. Nah, import scanner, kode ini mengimpor kelas scanner dari paket Java, util untuk mengambil input dari pengguna. Membuat objek scanner, scanner digunakan untuk membaca input dari konsol. Input jari-jari dan tinggi program meminta pengguna untuk memasukkan nilai jari-jari dan tinggi tabung. Menghitung luas permukaan menggunakan rumus luas permukaan tabung. Program menghitungkan nilai luas permukaan dengan menggunakan math.py untuk mendapatkan nilai. Menampilkan hasil perhitungan ditampilkan dengan format data desimal menggunakan sistem outprint. Menutup scanner close digunakan untuk menutup objek scanner dan membebaskan sumber daya. Nah, selanjutnya saya mengambil nomor 2. Balok sama seperti kubus namun panjang lebar dan tingginya bisa berbeda-beda. Balok mirip dengan kubus, tetapi panjang, lebar, dan tingginya bisa berbeda-beda. Rumus-rumusnya ada luas permukaan balok L sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Ada volume balok V panjang kali lebar kali tinggi. Algoritma yang pertama ada input nilai panjang, lebar, dan tinggi balok dari pengguna. Yang kedua, hitung luas permukaan menggunakan rumus di atas. Yang ketiga, hitung volume menggunakan rumus di atas. Dan yang keempat, tampilkan hasil luas permukaan dan volume. Sini ada codingannya. Import scanner untuk mengambil input dari pengguna program mengimpor kelas scanner. Input data, program meminta pengguna untuk memasukkan nilai panjang, lebar, dan tinggi balok menggunakan scanner. Penghitungan luas permukaan, program menghitung luas permukaan balok dengan rumus 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Perhitungan volume balok dihitung dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Output hasil luas permukaan dan volume ditampilkan ke layar dengan 2 angka di belakang, koma menggunakan print. Menutup scanner ditutup untuk membebaskan sumber daya. Selanjutnya saya mengambil nomor 2. Bagaimana operator perbandingan digunakan dalam algoritma? Berikan contoh kasus di mana operator perbandingan memainkan peran penting. Operator perbandingan dalam pemrograman digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai boolean, true atau false. Operator ini sangat penting dalam pengambilan keputusan, seperti dalam pernyataan if, while, dan for. Operator perbandingan yang umum digunakan dalam Java adalah sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, dan lebih besar atau sama dengan. Algoritma yang pertama, input nilai ujian akhir dari pengguna. Yang kedua, bandingkan nilai dengan 75 menggunakan operator perbandingan. Yang ketiga, jika nilai lebih besar atau sama dengan 75, tampilkan lulus. Yang keempat, jika tidak, tampilkan tidak lulus. Dan yang kelima, contoh kasus, menentukan status kelulusan. Mari kita buat
contoh program Java yang menggunakan operator perbandingan untuk menentukan apakah seorang siswa lulus atau tidak berdasarkan nilai ujian akhir. Misalkan siswa dinyatakan lulus jika nilai ujian akhir mereka lebih besar atau sama dengan 75. Dan yang terakhir, nomor 1. Jelaskan penggunaan statement if dalam pemrograman dengan memberikan contoh sederhana penggunaannya dalam bahasa pemrograman. Pernyataan if dalam pemrograman digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jika kondisi yang diberikan bernilai true, maka blok kode di dalam pernyataan if akan dieksekusi. Jika kondisi tersebut bernilai false, maka blok kode tersebut akan dilewati. Pernyataan if sangat berguna untuk mengontrol alur eksekusi program. Ini ada struktur dasar pernyataan if. Contoh kasus menentukan bilangan genap atau ganjil. Mari kita buat contoh program Java yang menggunakan pernyataan if untuk menentukan apakah sebuah bilangan yang dimasukkan oleh pengguna adalah genap atau ganjil. Algoritma yang pertama, input sebuah bilangan bulat dari pengguna. Yang kedua, gunakan pernyataan if untuk memeriksa apakah bilangan tersebut genap atau bilangan habis dibagi 2. Yang ketiga, jika bilangan genap, tampilkan bilangan genap. Yang keempat, jika tidak, tampilkan bilangan ganjil. Import scanner, program mengimpor kelas scanner dari paket Java util untuk mengambil input dari pengguna. Input bilangan, program meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan bulat menggunakan scanner. Pernyataan if, program menggunakan pernyataan if untuk memeriksa apakah bilangan tersebut genap dengan menggunakan operator modulus. Kondisi bilangan %2 sama dengan 0 akan bernilai true jika bilangan tersebut habis dibagi 2, yang berarti bilangan tersebut genap. Jika kondisi tersebut terpenuhi, program akan mencetak bilangan genap. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi atau bilangan ganjil, program akan mengeksekusi blok else dan mencetak bilangan ganjil. Output hasil dari pemeriksaan genap atau ganjil ditampilkan ke layar. Menutup scanner, scanner ditutup untuk membebaskan sumber daya.